Hari demi hari yang kita lewati itu adalah pelajaran hidup ya. Ketika menikah, gue semakin meyakini bahwa ketika kita menikah itu kita harus menerapkan prinsip give and give, bukan take and give. Dalam artian, ya lo harus selalu memberi dengan tulus aja gitu. Meskipun udah 2 tahun berlalu, tapi saya ingin sekali lagi meminta maaf kepada teman-teman, partner kerja, teman artis, atau teman-teman saya juga, teman berdekat yang mungkin tidak dilibatkan. Saya mohon maaf sekali lagi. Selamat datang di Lesar Entertainment. Selamat datang juga di tepat 2 tahun pernikahan kami secara resmi ya di KUA. 2 tahun yang cukup panjang, 2 tahun waktu yang mengiringi setiap langkah kita selama ini. Mungkin masih sumber jagung, tapi banyak hal yang udah mungkin kita bersama-sama sudah kita lewatin. Baik pahit, getir, suram, sedih, bahagia, senang, ketawa. Namun satu yang pasti, mudah-mudahan keluarga ini bisa selalu saling menjaga, bisa selalu saling menguatkan, bisa saling utuh. Tepat malam ini kami sedang merayakan secara simbolis lah 2 tahun perjalanan kami, 2 tahun kami secara resmi berkeluarga. Malam ini kakak pengen bikin apa ya? Mungkin kita deep talk kali ya, sedikit deep talk kali ya untuk konten kali ini ya. Kita udah lama juga nggak saling mengutarakan perasaan masing-masing. Sambil makan dulu sayang, Tegang amat kamu sayang. Abang mau? Abang mau lagi stroberinya? Mau? Iya? Iya mau? Mau? Mau. Mau stroberi lagi. Mau apa? Makan ya kak. Coba apa? Iya boleh pak, minta dulu pak. Nih ya bapak. Nih, mamam strawberry. Selamat makan ya kak. Selamat makan sayang. Kakak pesan apa? Wagyu apa tadi ya? Kamu? Rib eye. Enak nggak? Enak? Enak nggak? Enak? Banyak sih sebetulnya momen yang paling memorable ya, tapi salah satunya adalah ketika kami liburan ya, ketika kami honeymoon bersama. Karena kami waktu itu memang benar-benar nggak ada waktu untuk honeymoon. Saat itu disibukkan dengan jadwal yang cukup padat ya, jadi nggak ada waktu. Jadi honeymoonnya itu justru pas ketika gua lagi menonton Liverpool bola ke Paris. Dan honeymoonnya itu justru pas saat kita udah punya anak ya justru ya. Gitu. Jadi kita agak kebalik teman-teman. Kita tuh baby moon dulu baru honeymoon. Ya di situ kita merasakan benar-benar quality time bareng, jalan bareng. Berdua, benar-benar berdua, tidak ada tim, tidak ada kru, tidak ada asisten, tidak ada siapapun. Kita benar-benar cuma berdua doang gitu. Lalu momen berikutnya mungkin ya ada agak sedikit tambahan aja. Momen berikutnya adalah ketika kita lagi umroh tuh. Umroh bedanya kalau umroh kita bertiga saat itu. Jadi tidak ada siapa-siapa, kita benar-benar bertiga. Tidak ada suster, tidak ada tim, tidak ada kru, kita benar-benar bertiga saat itu. Itu sih kalau dari saya ya. banyak sih sebetulnya selain yang kakak bilang tadi. Yang kita paling berasa banget benar-benar ngerasain momen bareng apa-apa tuh saling tuh ya pas kita umroh sih. Saling
apa ya, barang aja, barang abang, barang dede, barang kakak tahu gitu kan. Biasanya kakak tinggal ya udah tinggal terima beres gitu. Kalau kemarin pas umroh tuh tinggal merintah gitu istilah kasarnya. kenapa? Tinggal merintah gitu bisa istilah kasarnya. Bang kan nggak pernah merintah kakak mah. Ya minta tolong. Itu bahasa kasarnya begitu. Iya kakak tuh tinggal nyuruh gitu. tinggal ya udah tahu udah ada baju, udah ada semua, udah ada gitu. Nggak pernah ya kakak nggak pernah merintah dede, nggak pernah nyuruh dede. Oh Tapi bukan. memang dede selalu Bukan maksudnya untuk ke tim. Maksudnya untuk pas kita umroh bareng. itu tuh Iya. biasanya kan kakak udah selalu terima beres, dede yang selalu Iya. menyiapkan. Nah kalau Tapi benar-benar kita saling pas yang bahu umroh membahu itu, lah ya. itu Saling tahu benar-benar tugas masing-masing ya. baju kakak di mana, bajunya abang di mana, baju dede di mana, bener-bener saling gitu saat Iya, itu. paham. Bener-bener ngerasain gantian tidur, gantian pangku abang. Itu sih momen yang apa ya, kayak buat dede tuh momen yang paling berkesan selama kita berumah tangga. Ibadah ke tanah suci, terus bawa anak di umur segitu gitu, itu kan orang juga mungkin aduh bisa nggak ya Bisa, gitu. gitu. Tapi ternyata masya Allah kita bisa. Tapi banyak orang yang ragu juga kan. Ya serius Yakin kalian sendiri. kalian. Gitu. Sampai kita ketemu teman-teman selama di sana juga gitu, sampai Mami Sandy sama Mas Girang juga bilang, Iya. ah kalian nggak bawa suster. Enggak, tapi nikmatnya luar biasa itu menurut dede tuh nggak tergantikan sih pada saat itu. Kalau momen-momen lain mah ya banyak ya, maksudnya yang berkesan karena kita tuh kegiatan, maksudnya sehari-hari itu ya memanfaatkan waktu dengan ya kalau bisa lagi ngapain jadi kerja pun nggak apa-apa kan, bersyukur kita gitu. Tapi kalau pada saat umroh itu memang momen kita yang pure ibadah, terus ngurusin anak, itu nikmat banget tuh pas umroh tuh. Sebetulnya bukan hanya lewat dengan cara pernikahan ya, hari demi hari yang kita lewati itu adalah pelajaran hidup ya. Kalau dibilang apa aja dari pasangan ya tentu ya banyak. Ketika menikah, gue semakin meyakini bahwa ketika kita menikah itu kita harus menerapkan prinsip give and give, bukan take and give. Dalam artian ya lo harus selalu memberi dengan tulus aja gitu. Ini kita bukan berbicara materi ya. Ketika kita memberi, Kasih sayang. Iya ini kita memberi. Maksudnya gini, orang kadang-kadang ada selalu berpikir bahwa ya lo baik karena gue baik gitu. Ketika punya pasangan, bukan itu lagi yang harus dilakukan gitu. Yang harus lo lakukan adalah ya udah apapun pasangan lo, apapun pasangan yang lo lakukan, apapun yang pasangan lo lakukan, lo harus udah give terus. Ketika lo memberikan yang terbaik, dia juga pasti akan memberikan yang terbaik tanpa mengharapkan dia akan melakukan hal yang sama. Dan satu lagi adalah ya makin kesini gue menyadari bahwa pasangan itu benar-benar memang bukan kita yang berusaha untuk merubah pasangan kita, tapi ya pelan-pelan kita yang harus punya kesadaran diri untuk merubah. Saling lah. Ya, kalau iya, kita iya, iya. berkeluarga kita mah saling. Maksudnya makin banyak belajar bahwa Paham? hidup kita ini tuh berdua. Iya, belum selesai sayang. Maksudnya gini, ketika kamu give and give, pasangan kamu ngasih yang terbaik buat kamu, otomatis kamu akan merasa sendiri kan? Ih, dia udah begini loh sama gua, dia udah nge-treat gua gini loh. Masa iya gua harus bersikap sebaliknya? Itu maksudnya. Itu yang gak maksud. Jangankan kita yang maksudnya nggak saling kenal sebelumnya, kita sama keluarga aja yang udah kenal kadang suka masih ada konflik di mana si Lesti mah karakternya yang gini Kak Bilar mah gini karakternya. Ya ini apalagi kita yang belum kenal gitu, maksudnya. Dan dalam hal ini kita sebagai suami istri, jadi harus khususnya Dede sebagai istri ya banyak banget yang harus Dede pelajarin.
menjadi istri yang baik itu seperti apa, menjaga marwah suami itu seperti apa. Ternyata nggak mudah gitu ya kita berumah tangga, tapi kan waktu itu ada yang bilang ke Dede, salah satu guru bilang katanya menikah itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi makanya suka ada yang bilang selamat datang di dunia nyata. Kalau untuk orang yang baru nikah, ternyata memang nikmatnya luar biasa nikah itu. Iya, sebanding ya. Pahala nikah itu berat besar karena apa yang dijalankan itu sangat berat. Apalagi teruntuk kita ya, untuk level pernikahan kita ya. Yang banyak orang ikut campur, yang banyak orang mau komentari tanpa tahu isi di dalamnya. Itu bagi kakak kadang-kadang adalah cobaan terberat juga nih kalau dari sisi kakak ya pribadi ya. Sorotan banyak ke kita, orang banyak yang sayang. Orang banyak menoleh ke kita, banyak yang sayang ke kita. Tapi di satu sisi banyak orang yang kadang-kadang bikin kakak tuh suka terusik gitu loh. Dan akhirnya kadang-kadang imbasnya bisa ke hubungan kakak ke kamu, kadang-kadang bisa terpengaruh. Secara jujur kakak bisa bilang gitu ya. Jadi orang apa ya? Ya kadang-kadang kakak suka punya begini. Wah, lo sok tahu banget sih gitu. Yang gua dan istri gua alami dan istri gua yang alami nggak begini loh. Dan akhirnya kadang-kadang kakak ngerasa harusnya gini, maksudnya gini. Nggak selamanya diam itu emas, sayang. Nggak selamanya diam itu emas. Ada kalanya menurut kita diam itu emas baik buat kita, tapi tidak baik menurut pihak lain gitu. Itu sih. Yang pertama kali buat jatuh cinta, ya gue selalu bilang berkali-kali bahwa cinta itu butuh proses. Bullshit. Cinta itu ketika baru ketemu sekali langsung jatuh cinta. Bullshit. Itu lo bukan cinta, itu namanya lo nafsu namanya. Tapi ini kalimat ini selalu dibantah dulu nih sama orang-orang. Oh enggak lah, nggak mungkin lah katanya. Kalau itu kan menurut pendapat saya, jadi jangan dibilang nggak mungkin. Karena ya bagi saya adalah cinta itu butuh proses, lo butuh pendekatan, butuh tahu apa nih kira-kira yang menarik, apa nih kira-kira sikap apa yang kira-kira membuat lo ke-trigger bahwa wah dia nih pasangan yang pas buat lo. Kalau dibilang apa alasan yang buat gue jatuh cinta, pertama kali adalah yang pertama adalah pasti ini adalah bentuk perhatiannya itu bisa dibilang beda dari perhatian yang sebelumnya pernah gue dapatkan. Satu lagi, cara dia men-treat keluarga gue itu sangat baik. Cara dia men-treat keluarga gue itu membuat gue luluh saat itu. Itu sih kalau dari gue. Kalau dari kamu apa sih? Ya banyak kalah, karena kan pertemuan kita itu bisa dibilang unik ya. Jadi pas ketemu tuh ngerasa kayak ya udah, kayaknya cocok, kayaknya klik gitu. Dan memang garis tangan ya, sorry kakak potong. Memang jalan Tuhan ya. Iya, makanya unik kan dia bilang. Maksudnya Masya Allah gitu perjalanan pertemuan kita itu ya, kalau bisa dibilang di dunia yang berbeda tapi kita bisa bertemu, ya itulah takdir mungkin. Dan bahkan hampir nggak ketemu ya? Iya, padahal beberapa kali ternyata kita tuh harusnya ketemu di tempat yang sama. Ketemu di tempat yang sama, di acara yang sama. Tapi Allah begitu luar biasa menyiapkan pertemuan kita tuh ya dengan pertemuan kita yang kemarin itu. Dan by the way ini kakak lumayan banyak yang mention dulu, tapi belum kesempat kakak singgung. Kakak tuh pernah bikin caption lagu Memandangmu, tau? Oh ya? Iya, lagu Memandangmu, caption lagu Memandangmu sekitar 2018. Terus pas kita ketemu, secara nggak sengaja kamu diminta nyanyi 3 lagu, dan salah satu lagu yang kamu nyanyikan untuk kakak adalah lagu Memandangmu. Iya bener. Unik, makanya ya banyak kayak apa ya? Namanya? Hal-hal unik yang terjadi lah gitu. Cocokologinya tuh memang cocokologi, bukan yang dicocokologikan, tapi memang maksudnya secara kebetulan gitu. Secara kebetulan kayak selisih tanggal kita tanggal ulang tahun kita 24 hari. Kita ketemu di tanggal 24. Karena kita sekarang insya Allah aman ya.
berjalan lancar semua tanding kita yang sekarang, nomor rumahnya nomor 24. Gitu. Jadi 24 menjadi apa ya? Menjadi tanggal yang Sejarah sangat ya. meaningful lah buat kami. Iya, kalau ditanya tadi apa yang bikin tertarik gitu ya. Ya karena Selain ganteng. lucu, keren saat itu. Kalau ganteng mah ya gak usah dibilang ya. Ya hati bilang insya Allah ini yang terbaik, itu aja sih. Amin. Tapi kamu pernah nggak dulu? Tapi kamu pernah kan dulu bercanda apa namanya? Kamu pernah bilang dulu kalau nggak salah di acara apa gitu. Kamu bilang kamu pengen nanti ketika menikah, kamu uang bulanannya dikasih 50 juta minimal. Pernah ya? Pernah kayaknya iseng-iseng ya. Pernah kan? Gak tahu di acara apa. Pernah kan? Nggak tahu di acara apa, lupa diri. Enggak. Nyebut-nyebut aja itu mah bercandaan. Alhamdulillah terkabul nggak? Berkali-kali lipat dong. Amin, amin. Insya Allah. Malah lebih dari itu. Terus banyak juga celutukan-celutukan kita yang secara nggak sengaja terjadi tuh. Yang Dede bilang, Dede tahun berapa nikah di acaranya Kak Regis. Iya. Ternyata beneran nikah dari situ. Kakak bilang kakak penyanyi, meskipun penyanyi nggak spesifik ya, kakak bilang penyanyi pop ya. Dia dapat penyanyi dangdut. Untung dapat penyanyi rock. Kalau di bangsa tahun terakhir kita kan lagi dalam proses transisi, proses rekonsiliasi, Perbaikan. proses lagi kita memperbaiki diri satu sama lain, proses untuk saling sama-sama membangun rumah tangga yang lebih baik lagi. Ya untuk sementara ini kita memang lebih fokus untuk keluarga kecil kita dulu ya. Jadi kita memang lebih prioritaskan untuk keluarga kita, kerjaan pun bahkan kita udah mulai mengurangi. Bersyukurnya kita Ya. kerjaannya berkaitan ya Kak. Ya, Jadi maksudnya kita juga sama anak masih tetap bisa Iya nggak mesti jauh, nggak mesti harus jauh. Gitu. Terus maksudnya kita juga nggak yang masing-masing, Dede di mana, Kakak di mana. Iya. Jadi bersyukur banget, alhamdulillah. Maksudnya kita bekerja tapi nggak yang sampai LDR nggak gitu. sampai yang menghabiskan waktu kita berjauhan dengan keluarga kita. Oh itu. Aduh. Dramanya banyak deh. Lo itu luar biasa. Itu sebetulnya kita kan memang sudah order hotel di tanggal 24 Juli tuh. Kita pengen bertepatan dengan tanggal pertemuan kita. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Ada PSBB saat itu, PPKM atau PSBB lah. Pokoknya apapun itu lah ya. Pokoknya intinya kita harus mengundurkan waktu acara kita gitu. Dan akhirnya jatuh di tanggal 19. Itu pun di tanggal 19 saat proses akad. Kita yang tadi sudah bayar, saya udah bayar tuh. Saya udah bayar buat hotel, kita udah order buat 2.000 tamu. Bayangkan di H-3 nih, kita harus mereduksi orangnya, mensortir orangnya jadi hanya 20 orang. Dari 2.000 tamu jadi 20 orang. Bayangin kita begitu kelabakannya kita saat itu. Aduh, pusing lah, semua pusing. Lesti pusing harus list lagi tamu-tamu. Saya pun juga begitu gitu. Belum lagi ya secara hitung-hitungan angka ya kita cukup rugi ya sayangnya. Kakak cukup rugi waktu itu ya. Karena harusnya minimum charge-nya nggak segitu. Ibaratnya kita bayar 20 tamu dengan harga minimum charge. Dengan harga awal itu nggak worth it sih sebetulnya. Iya, nggak worth it. Cuma bagaimanapun ini kan acara udah harus tetap berjalan gitu ya. Tapi itulah bagian unik ya. Kadang-kadang memang apa yang kita rencanakan, apa yang kita planningkan itu kadang-kadang realisasinya nggak sesuai ya. Kalau bisa dibilang itu ujiannya tuh dramanya berliku-liku, tapi Masya Allah ya. Semuanya tuh indah, terbayar. Iya. Nikmatnya tuh nggak ternilai. Cuma memang itu sih satu, kakak tuh udah kebayang padahal kita harusnya tuh mungkin banyak yang belum tahu ya di sini ya. Kita tuh harusnya akad dan resepsi itu di hotel yang sama, dimana gue tuh udah bayar 2 termin si hotel ini gitu. Jadi akhirnya kita akadnya tetap provide karena memang mereka berusaha membantu kita lah karena kita udah bayar saat itu. Iya.
Tapi untuk resepsi kita harus mau nggak mau harus pindahkan saat itu. Dan yang siap saat itu cuma Tribata gitu, kurang lebih. Tadinya sampai mau dipindah dan ke bahkan mana, sempat mau dipindah ke studio. Ke studio sempat pernikahan kita, bayangin mau delivery loh. Kita mau konsep kita. Ya aduh, cuma kita berpikir aduh ini acara nikahan. Ini bukan acara TV gitu. Akhirnya ya udahlah. Kita ngalah, acara kita mundurkan seminggu, tapi akhirnya di Hotel Tribata. Tapi itulah menarik ya sayangnya. Apa namanya, ini satu cerita yang bakal kita ingat lah seumur hidup gitu. Dan satu lagi apa namanya, di balik pengurangan orang jumlah yang tadi 2000 ke 20, mungkin bagi sebagian orang atau banyak orang, banyak teman-teman artis yang mungkin kecewa saat itu karena menganggap tidak diundang, kok tidak dilibatkan. Tapi sebetulnya tidak seperti itu, karena memang kami sebetulnya sangat ingin sekali mengundang teman-teman. Bahkan kita udah menyiapkan sekitar 2000, tapi ya ini yang terjadi gitu. Suka nggak suka ini yang terjadi gitu. Jadi mohon maaf kalau meskipun udah 2 tahun berlalu, tapi saya ingin sekali lagi meminta maaf kepada teman-teman partner kerja, teman artis, atau teman-teman saya juga, teman dekat yang mungkin tidak dilibatkan. Saya mohon maaf sekali lagi telah membuat Anda kecewa gitu. Tapi bukan ini yang saya mau sebetulnya. Doa ya, dukungan dari semuanya supaya kita gitu. Kita baik terus ke depannya. Ya apa ya, ya pasti kita berterima kasih sekali ya buat orang-orang yang terlibat di acara kita ya. Karena itu hektik banget, ya, acara kita tuh heboh banget. Mudah-mudahan ya, kita bukan Tuhan, bukan kita yang memberikan pahala kepada orang, tapi kita cuma bisa berharap lewat kita Tuhan mampu memberikan pahala yang besar buat mereka karena sudah membantu kita. Dan respect lah buat orang-orang yang terlibat di balik ini. Saat itu ada Teh Kiran ya, ada Teh Kiran sebagai IO, ada Pak Ferry juga yang waktu itu baru kita tunjuk sebagai produser saat itu di Leslar. Jadi dan mungkin banyak orang lagi lah, banyak orang lain yang mungkin kita nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih sekali buat kalian yang sudah membantu terwujudnya acara yang luar biasa ini, gitu. Dan juga makasih buat para pihak TV ya, Bu Siwi saat itu, Bu Kiki Antv yang sudah sudah menerima pernikahan kita untuk disiarkan demi membahagiakan jutaan Leslar Lovers lainnya. Satu kata sebetulnya nggak cukup ya untuk menggambarkannya, tapi satu kata untuk menggambarkan cinta masing-masing. The story of fairy tale. Kisah dalam sebuah dongeng. Kenapa seperti dongeng? Karena memang ini benar-benar seperti dongeng. Ini benar-benar benar-benar adalah kisah cinta hayalan lah gitu ibaratnya. Lo pengen punya istri begini, lo pengen punya lo pengen punya kehidupan yang seperti ini, seperti ini, ternyata terjadi semua. Bahkan lo pengen punya anak laki-laki, itu semua terijabah, terkabulkan. Ya benar-benar kisah yang seperti dongeng lah. Yang benar-benar dulunya ini hanya hayalan gue, namun ternyata menjadi kenyataan. Itu sih singkatnya. Kalau kamu sayang? Satu kalimat ya? Iya, satu kalimat. Apa ya, singkat aja takdir kali ya, takdir cinta kali ya? Ya hampir mirip-mirip sih, karena ya, takdir Tuhan ya yang mempertemukannya. Yang Dede bilang tadi, nggak pernah disangka-sangka, tapi semuanya ada di kakak gitu. Oh, sweet. Amin. Ya mudah-mudahan lah bisa menjadi mudah-mudahan kakak bisa selalu menjadi pasangan atau pria yang tidak hanya kamu ingin, tapi juga kamu butuh gitu. Karena pada hakikatnya menurut kakak adalah pasangan. Kita mencari pasangan adalah pasangan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Oke, makasih kalau gitu yang sudah menonton. Mudah-mudahan akan ada selalu anniversary berikutnya dari kita. Sampai akhirnya kita mengemuskan napas terakhir. Sampai akhirnya kita hanya maut lah yang mampu membuat kita tidak bisa menjalankan anniversary ini. Gitu. Oke, kalau gitu sebelum gua pamit, gua ingin memberikan sedikit persembahan ya untuk istri ya.
Karena gue orang yang nggak romantis. Tapi hari ini gue harus ngasih, ya mungkin nggak romantis kali ya. Tetap nggak romantis, ini cumanya simbolis untuk hari ini. Happy anniversary sekali lagi sayang ya. Makasih ya Kak. Kiss papa. Papanya. Oke kalau gitu, makasih yang udah nonton ya. Bye-bye. Makasih banyak ya Kakak udah nyiapin ini semua. Oke teman-teman, makasih yang udah nonton ya. Sekali lagi bye-bye. Salam hormat, salam sehat dari keluarga kecil kami.